Selamat siang semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Perkenalkan saya Nerisa. Terima kasih kepada panitia Vesak Festival memberikan kesempatan pada saya untuk sharing mengenai Chinese Calligraphy ini. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa segera mulai. Mungkin PPT-nya bisa ditampilkan ya. Oh ya, gitu. Langsung next saja. Nah, saya bilang dulu dari samping. Nah, kaligrafi di Chinese itu ada bermacam-macam. Dari yang paling kiri namanya Chuansu. Yang kedua Lisu. Ini kayak dari sejarahnya ya. Awalnya kan modelnya yang sebelah kiri, kemudian berkembang lagi menjadi yang sebelah kanan. Kemudian dengan perkembangannya zaman, mungkin next lagi. Ini untuk awal saya tunjukkan aja macam-macam bentuk tulisan kaligrafinya ya. Mungkin next. Nah, berikutnya Hangsu, jadi lebih ke arah luwes dan artistik gitu ya. Terus kemudian yang Jiaosu, kalau gampangnya kalau dari bahasa Mandarin, Jiao itu kan dari kata rumput. Su itu maksudnya tulisan. Jadi tulisannya seperti rumput kalau kita lihat di sebelah kanan ya di layar. Seperti rumput kan, jadi seperti itu. Nah untuk yang hari ini kita mempelajari kaligrafi yang namanya karakternya Gaisu. Mungkin yang sering kita lihat di Microsoft Word tuh banyak yang pakai Gaisu ini. Mungkin di nextnya. Nah seperti ini kan terlihat seperti ketikan komputer gitu. Nah yang kita pelajari hari ini yang saya kenalkan yaitu Gaisu ini. Seperti itu. Nah mungkin dari kertas yang sudah disiapkan oleh panitia, hari ini kita akan menulis huruf namanya Guang Zi yang saya pilih kata ini dari kata Guang yaitu sinar, Life of Compassion kan tema Vesak Festival tahun ini. Nah untuk Zi-nya sendiri itu dari kata Zisan yang artinya compassion. Jadi Guang Zi artinya Light of Compassion seperti itu. Nah langsung aja next PPT-nya. Nah, hari ini akan mempelajari beberapa dalam bahasa Mandarin goresan yaitu bihua. Jadi bihua di tulisan karakter bahasa Mandarin itu kalau mungkin yang teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Mandarin itu kan ada urutannya ya. Nggak mungkin langsung dari huruf ini ya. Dari langsung asal nulis Guangzi yang mendatar dulu, vertikal dulu enggak. Jadi harus ada urutannya. Jadi kalau seperti yang saya bagikan di teman-teman, kalau dari huruf Guang yang pertama, ini dari huruf Su dulu yaitu vertikal. Kemudian yang kedua Tien atau Bie ini seperti itu. Nah langsung saja mungkin saya perkenalkan cara menulisnya ya satu persatu seperti itu. Jadi untuk satu goresan di karakter bahasa Mandarin itu tidak seperti kayak kita menulis pensil gitu ya. Kalau pensil kan mungkin langsung di mana Kak? Nah ini. Kalau di pensil itu kan mungkin langsung straight gini ya. Langsung garis gini enggak bisa. Tapi harus ada urutannya. Jadi kalau dalam tulisan Chinese Calligraphy, untuk tulisan satu gores itu aja kita perlu ada beberapa step. Yang pertama seperti ini, su ya, artinya garis vertikal. Jadi kita taruh dulu kuasnya, terus kemudian ditarik ke bawah, sambil diangkat pelan, kemudian ditarik balik ke atas. Seperti itu. Terus untuk memegang kuasnya, dari seperti, nah nanti pegang seperti ini. Nah, seperti ini. Cara memegang kuas yang standar ibaratnya ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk biar bisa lebih stabil pergelangannya, jadi yang kita tangan. Jadi kalau lebih enak mungkin untuk awal-awal kita kasih tumpuan tangan seperti ini. Jadi untuk lebih stabil. Kalau enggak kan gini, agak sulit. Orang-orang kalau kita lihat di drama-drama Cina kan nulisnya kan seperti berdiri gini. Nah, untuk pemula kita di meja saja ditumpu dengan pergelangan tangan kita sebelah kiri seperti itu. Nah, balik lagi untuk goresan pertama yaitu su ini ya. Kuasnya dari ujung ditaruh pelan-pelan, kemudian tarik ke bawah, kemudian sambil diangkat pelan kembali ke atas sedikit. Nah, seperti itu. Dari su.
Jadi mungkin kalau yang di kertas yang nomor 2 ini ya, yang ini. Jadi kalau latihan mungkin di kertas kotak enggak apa-apa. Ambil di tengah-tengah garisnya. Coba saya buatkan juga. Jadi dia ambil dari sini, kuasnya ditekan sedikit, kemudian tarik ke bawah. Seperti itu. Terus kemudian diangkat sedikit untuk dirapikan. Nisu. Mungkin dicoba dulu beberapa garis ya, nanti coba saya bantu keliling. Kemudian untuk goresan kedua yaitu tien atau artinya titik seperti itu. Tien itu mestinya ada beberapa macam ya, tapi kita mau pelajari hari ini mungkin ada 2 sampai 3 jenis goresan untuk titik itu. Nah, untuk yang goresan kedua dari kata kuang yaitu tien ini. Jadi ditaruh sampai pelan-pelan diangkat sedikit. Nah, seperti itu. Ditekan, kemudian diangkat pelan-pelan. Coba sekali 1 huruf lagi, nanti saya keliling ya. Untuk ini garis caranya ini saya dari sini ya. Jadi kuasnya ditekan sedikit. Nah, terus tarik ke bawah gini. Coba. Dari sini juga. Tarik ke bawah. Kuasnya kalau bisa diarahkan. Jadi sekedar cuma kayak nulis pensil gini enggak bisa. Jadi harus kita pergelangan tangan. Jadi misalnya ini taruh kan. Lah kuasnya agak ditarik itu agak vertikal gini. Nah, bukan gini terus digeret gini enggak bisa. Seperti itu ya. Oh, sebelah sini. Sorry. Nah, ini kuasnya pegangnya kan bener ya. Nah, sambil ditekan itu kuasnya sambil diputar juga. Jadi taruh. Nah, tapi sambil ditekan. Diangkat sedikit kembali ke atas. Bukan. Jadi kalau di tulisan Chinese karakter tuh kita harus mengontrol pergelangan tangan kita. Jadi sama kuasnya itu harus benar-benar dikontrol gitu. Jadi ditekan sambil diangkat pelan-pelan ke atas. Bukan digeret gini, bukan gini, tapi hanya ditaruh aja terus langsung ditarik. Gini. Pegang. Jadi pegang dulu yang benar. Oke. Ini tekan. Nah. Itu aja lagi. Jangan di. Nah. Angkat pelan, angkat ke atas. Kurang lebih tahu ya? Coba dipraktekkan sebentar. Pegangnya bukan seperti pegang pensil. Pegangnya gini. Gini. Pegangnya gini. Jadi kalau bisa diruncingin dulu. Nah. Sorry, sini. Pegang. Sambil tarik. Nah, jadi kan sambil diangkat ke atas. Nah, gitu. Jadi main tekanan kuasnya itu. Kemudian saya lanjut dulu untuk garis berikutnya ya, sambil takut waktunya kurang. Untuk goresan ketiga, yaitu goresan serong bahasa Indonesianya. Kalau dari bahasa Mandarin, biek kalau kita tahu. Kurang lebih sama caranya, jadi kita harus benar-benar mengontrol kuasnya ini ya. Jadi nggak bisa menulis seperti bolpen atau pensil gitu. Beda juga sama kuas lukis juga beda.
Jadi memang ini kan lebih ke arah seni ya, seni kaligrafi. Jadi kalau kita dengan belajar seni kaligrafi ini kita juga bisa berlatih untuk kayak meditasi, lebih mindful gitu. Jadi kita benar-benar fokus mengerjakan ini. Kemudian yaitu biek ya, kurang lebih sama. Jadi ditekan, tapi nariknya ini ke arah samping. Semakin lama semakin ditarik, diangkat kuasnya. Jadi ujungnya ini runcing. Ini biek. Nah, semakin lama semakin diangkat. Sekali lagi. Biek. Oke, coba dulu. Nah, berikutnya untuk garis keempat, garis horizontal atau kalau bahasa Mandarin yaitu heng. Ini stepnya juga ada banyak. Jadi pertama kuasnya ditaruh dulu, diangkat sedikit, ditarik ke kanan. Terus diangkat sedikit ke atas, ditaruh ke bawah, ditutup. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Kayak jajar genjang sedikit gitu. Jadi bukan hanya asal straight gini nggak bisa. Jadi nggak bisa hanya asal ini nggak bisa. Jadi harus benar-benar step by step. Kuasnya ditaruh terlebih dahulu, diangkat, ditarik. Diangkat lagi, tutup, kembali. Seperti itu. Jadi sekali lagi sebelum garisan terakhir di huruf Wang, taruh, diangkat sedikit sambil ditekan, geser ke kanan. Kita angkat, geser ke bawah, tutup lagi, dirapikan. Nah, untuk garis terakhir, goresan terakhir di huruf Wang ini namanya Su, Wan, Ko. Jadi Su itu artinya kan tadi kalau kita belajar tuh garis vertikal ya. Nah ini ada kayak Wan tuh kayak lengkungan gitu. Sama Ko itu kayak kail. Jadi makanya vertikal Su, Wan sama kail gitu. Urutannya. Dan biasanya Su, Wan, Ko ini mestinya belajarnya agak di akhir-akhir. Jadi untuk pemula biasanya belajarnya yang vertikal sama horizontal dulu seperti itu, sama serong ini. Kalau suwanku memang mestinya di belakangan, cuma nggak apa-apa, kita pengenalan dulu hari ini. Suwanku step pertamanya sama, jadi ditekan sambil ditarik ke bawah, tapi mulai agak dilengkungan. Nah, kemudian bikin kailnya ditarik ke atas pelan-pelan, seperti itu. Tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Ini garis terakhir dari huruf Wang ya. Seperti itu. Nah, mungkin saya buat satu huruf full ya. Nanti setelah itu saya keliling lagi. Jadi kalau seperti yang kita belajar di barusan, urutan pertama yaitu Su dulu ya. Su vertikal ini. Tarik ke bawah. Tutup sedikit. Kemudian Tien atau titik. Tekan. Agak diangkat ke atas. Kemudian Biek. Kemudian garis vertikal, horizontal, maaf. Nah, horizontal. Jadi ini dibuat satu kesatuan, jadi kumpulan dari beberapa goresan, membentuk satu huruf. Kemudian ini biek lagi ya, goresan kelima sama, cuma agak lebih panjang. Nah, ini biek agak serong. Kemudian Su, Wan, Ko. Nah, seperti itu.
Ya, coba. Jadi kalau yang paling sulit buat kamu yang mana garisnya? Semua. Yang terakhir. Ini dari sini ya. Ini tekan, ditaruh dulu, diangkat. Jadi cuma ditaruh aja, terus diangkat sedikit, tarik ke bawah. Nah, semakin lama semakin agak menipis, cuma belokkan. Bentuk lengkungan, terus pelan-pelan ditarik ke atas sambil diangkat. Nah, gitu. Coba lagi. Kalau dalam goresan secara apa ya, gampang ya, itu urutannya mesti dari atas ke bawah. Kemudian dari kanan caranya. Jadi kalau kita lihat tadi, semuanya goresan tuh pasti berawal dari kiri sama dari atas. Jadi kayak su ini kan pasti dari atas dulu ke bawah. Terus tie ini juga sama. Dari kiri dulu diselesaikan. Terus yang B itu khusus yang B ini agak lain tapi dari atas juga. Nah, ini dari atas turun ke bawah, serong ke kiri. Itu. Heng horizontal juga sama, dari kiri ke kanan. Kiri, tarik ke kanan. Nah, itu. Sebagian besar caranya seperti itu. Oh ya, terus tadi ada kertas yang warna putih agak tipis tuh, kertas kaligrafi yang biasanya dipakai, yang di China. Cuma saya bawakan satu untuk contoh, karena di Indonesia agak jarang kertasnya. Itu. Ini yang paling kesulitan goresan yang mana dari huruf Wang ini? Semuanya. Nggak apa-apa. Saya kasih contoh masing-masing semua satu ya. Yang pertama su tadi, taruh, tarik. Nah, ini. Kemudian tien. Tien ditaruh agak keras, harusnya diangkat ke atas. Jadi ditaruh benar-benar ditaruh gini. Nah, kalau yang ini nggak bisa, kalau gini terus turun gini nggak bisa, kan ada munculnya ini nggak boleh. Jadi cuma sekedar hanya ditaruh, nah diangkat sedikit balik kayak gitu, kayak titiknya muncul di sini lagi. Nah ini tarik ke bawah. Nah gitu. Terus kalau yang biek sama. Jadi ibaratnya hanya di titik diangkat, geser gitu loh. Nah, simpelnya, cuma memang perlu latihan. Terus tadi apa? Heng ya, heng juga sama. Ditaruh, angkat lagi, tarik lagi. Tuh, kayak jejer genjang. Kemudian suwanko ya, sama suwanko. Nah, semuanya sama kan, taruh dulu, diangkat, geret ke bawah, naik ke atas. Nah ini sambil diangkat kuasnya, jadi makin lama makin runcing gitu. Ya i, yang mana i? Yang mana i? Yang ini tadi masih belajar. Ini urutannya dari Nomor 1. ini kan su dulu, Ini ya. su tien tien pie heng gitu. Jadi kalau su sama, jadi ditaruh dulu, diangkat, geret ke bawah. Nah ini su. Apa artinya sih? Garis vertikal gitu. Jadi ini kan kalau dari bahasa Mandarin Hanzi, karakternya itu kan nulisnya nggak bisa sembarangan. Jadi memang harus ada urutannya. Nah urutannya dari atas ke bawah sama kiri ke kanan. Nah kalau dilihat dari sini, dari pertama kiri atas bawah, kiri terus kanan disesuaikan, turun ke bawah. Keempat ini garis horizontal, terus ke kiri terus ke kanan lagi. Itu. Jadi kalau satu huruf itu ya, jadi kan su gini. Nah ini yen, ye. Kamu langsung kan Dulu pernah belajar di China. di China. Pernah mengajar? Enggak ngajar sih. Ada mengajar di sini? Enggak. Ada Nah, sayang naik. nah
ini kurang lebih. Apa ini nih? Kuang cahaya, sinar. Jadi kalau ini zi dari kata zisan artinya compassion atau kasih sayang gitu. Zisan gitu. Zisan. Ya, enggak. Ini bacanya kuang zi. Kuang zi artinya sinar dengan compassion. Jadi cocok dengan tema di sini. Tuliskan nama Lering Sulang. Nanti selesai ini ya. Nanti setelah ini boleh. Ini ada kesulitan apa? Oh, tangan kiri. Oh, ini terlalu basah ini. Pakai yang ini. Jangan terlalu. Ini aku mau mencuci kok yang Oh, ini. nggak perlu dicuci nanti aja. Urutannya tadi suk dulu. Bukan. Yang mana? Mana ini? Nah, ini kurang semua. Kurang. Nggak bisa kalau ini vertikal nih kan kesannya cuma tulis gini aja. Nah, jadi ini kan sufa itu kayak cara menulis gitu ibaratnya menulis indah. Jadi bagaimana caranya kita menulis biar tulisannya tuh indah gitu. Nah kalau gini kan ya bisa sih. Nah kalau gini kan ya bisa bentuk huruf bisa dibaca. Cuma kan artinya kan nggak ada keindahan gitu ibaratnya. Nah kita belajar sufa itu tujuannya supaya tulisan kita tuh terlihat indah gitu. Ada caranya. Mungkin goresan mana yang bagimu yang menurutmu paling sulit gitu dari ini? Maman. Yang mana? Dari kiri ke kanan. Oh kiri ke kanan. Ini Tangannya kiri. Misalnya tidak. bisa harusnya. Cuma perlu banyak latihan. Jadi intinya kuasnya itu memang harus di apa ya dikontrol gitu tekanannya. Jadi taruh dulu, nah diangkat digeret ke kanan. Mungkin aku tak dari sana ya. Biar bisa. Nah nih ditaruh dulu, diangkat, geret. Terus itu. Jadi harus ada urutannya, ditaruh, diangkat, digeret, satu goresan. Nah gitu. Jadi nggak bisa cuma straight gini nggak boleh, nggak mentuk ini nggak boleh. Gitu ya. Terus, oh ini sudah mencoba paling mana yang menurut Anda paling sulit gitu mungkin atau tak kasih contoh ya. Ini kertasnya pakai terakhir aja buat kenang-kenangan. Nah, dari sini kelihatan ya. Semua goresan ya. Dulu. Memang ada urutannya. Geret ke bawah. Angkat ke atas biar rapi. Tuh. Terus apa tadi? Tien. Nah, ditarik, nah muncul gini. Jadi kalau nggak ada tarik, nggak digini kan langsung lah. Ini kan jelek toh. Jadi memang harus ada stepnya. Jadi tekan, agak digeser ke atas sambil diangkat pelan. Nah, jadi kayak bentuk gini loh. Itu. Terus biek ya. Biek itu kan garisan serong. Sama. Taruh. Nah, diangkat lagi nggak apa-apa. Geret ke kiri. Sambil diangkat pelan-pelan. Jadi biar runcing gitu loh. Kalau misalnya nggak diangkat, lama-lama kan mau sampai kapan? Masuk gini lah, patah. Jadi sengaja ditarik perlahan. Jadi pakai ujungnya. Tuh. Terus kalau yang vertikal, horizontal, taruh, geser, diangkat, dirapikan, intinya sama ditutup. Nah, jadi biar bentuk gajar genjang gini. Terus biak tadi sudah ya. Suwanku. Su itu kan vertikal. Ada lengkungannya. Sama ditarik ke atas pelan-pelan. Tuh. Ini terlalu kering. Kurang lebih gitu. Ya. Saya lanjutkan huruf berikutnya. Oke.
Oke, kita lanjut huruf berikutnya dari kata zesan atau ini compassion ya. Ini urutannya sampai 13. Tapi kurang lebih sama urutannya, juga perlu dari atas ke bawah, kiri kanan. Kalau yang tian pertama agak berbeda dengan tian yang kedua atau titik yang tadi ya, yang nomor 2 itu. Nah, kalau ini boleh sih mau pakai tian yang nomor 2 atau yang ke 1 juga sama. Kalau yang tian ini layar layarnya layarnya nggak muncul ya, itu oke. Kalau yang berikutnya ini tian, sama titik lagi. Jadi tiannya ini ditaruh, diangkat, cuma ini dirapikan ke kiri, itu. Diangkat, itu. Ditaruh, tekan, bawahnya biar besar. Nah, cuma dirapikan ke atas. Nah, tian. Kelihatan nggak ya? Nggak ya? Nggak kelihatan ya? Tian. Nggak kelihatan ya? Oh, kelihatan, oke. Lagi, ulangi lagi. Jadi kalau tian yang ini ujungnya, usahakan ujung kuasnya ini runcing. Ditaruh sambil diangkat pelan, sambil dirapikan bawahnya kembali ke atas. Nah, tian. Untuk yang kedua sama ketiga ini sama, Y atau garis serong. Y. Nah, yang kedua sama, jadi nggak saya terlalu ulang ya. Nah, yang ketiga itu sama-sama garis horizontal, cuma bedanya dengan yang tadi itu, ini kan yang pertama ya. Ya ini yang pertama kan ada kayak jajar genjang gini. Nah, kalau yang garis horizontal yang tipe 2 ini, itu ujungnya runcing, ujung kirinya. Caranya siapkan kuasnya ini agak miring gini. Jadi ujungnya di depan gini. Nah, terus ditarik, langsung ditaruh sambil ditarik. Nah, terus sama belakangnya sama, diangkat, turun ke bawah, ditutup. Nah, jadi ujungnya ini lebih runcing dibanding yang ini. Itu. Ini sama-sama garis horizontal. Cuma memang jenisnya berbeda. Jadi sekali lagi, kuasnya diarahkan gini, ditarik, diangkat, tutup. Nah, gitu. Kemudian untuk garis yang keempat ya. Ini garis keempat ini diulang sampai 4 kali. Namanya bie je. Je itu kayak tekukan gitu. Jadi kayak garisnya ditekuk gitu loh. Jadi kayak bie yang ini. Nah, tapi ditekuk. Jadi Y, saya tulis agak besar. Y. Nah, diangkat. Nah, gini. Ditekuk. Jadi kayak ada tekukannya gini loh, ada patahnya gini. Makanya je. Jadi ibaratnya je ini kalau dari bahasa Mandarin kan kayak takje itu diskon. Jadi kayak dipotong kan harganya. Nah, ini kayak dipatahkan gitu loh. Tuh. Jadi ini ye je. Nah, untuk berikutnya ini kurang lebih sama, cuma diulang. Jadi kalau kita lihat dari atas ini ya, kan tian, bie, heng, terus bie je lagi, nanti ada bie je lagi, cuma ditambahi tian. Jadi urutannya bie je-nya 2 kali kan, ini sudah selesai. Nah, tulis lagi di bawahnya. Nah, ditumpuk gini. Nah, terus nanti ditambahi tian. Nah, kayak gitu.
sampingnya nanti ada lagi. Jadi kalau mungkin saya tunjukkan di awal ya, dari awal ya. Tien dulu, terus biek, terus heng, biek lagi. Nah ini biek se, terus lagi diulangi lagi, biek se. Nah dikasih tien, biek se. Nanti kurang lebih terus diulangi lagi tien. Jadi sedikit banyak pengulangan huruf Mandarin itu. Kita menguasai semua goresan pasti bisa menulis indah. Nah, tuh. Coba keliling. Ya. Ini bisa. Yang mana? Suwanko. Nah, Suwanko ya. Nah, ini turun, geser ke atas. Pegangnya gini. Nah, kalau bisa kayak ini loh. Kayak pensilnya ini, pensil, kuasnya ini kayak tegak lurus sama kertasnya, kurang lebih. Cuma kan nanti ada serongnya, diarah-arahkan gitu. Jadi ini ya, di sini ya, apa ya? Apa ya? Di sini. Su, turun. One. Terus sambil tekan, sambil ke atas sedikit. Jadi harus mengontrol tekanan kuasnya itu. Semakin tekan pasti otomatis garisnya kan gede, besar gitu. Nah, kan tebel. Sama satunya gini. Nah, pasti beda kan? Nah, ini sama gini loh. Nah, kamu narik, kalau nariknya tipis ya tipis. Kalau semakin tekan ditarik lah besar gitu. Ya, Ya, Pak, cara megangnya. Gini. Ini. Jadi gini. Nah. Gini. Ya. Benar. Nah, cuma ini memang perlu memainkan tekanan ininya. Soalnya kan kalau misalnya tekanannya ditekan, nah ini kan saya tekan. Nah, gede, tebel. Garisnya tebel, goresannya tebel. Kalau kita nggak tekan, nah ini tipis. Ini gede lagi, tipis lagi, gede lagi gitu loh. Jadi memang harus menguasai kuasnya ini. Jadi tipis, kan tipis, tebal, terus tipis lagi, tebal lagi, tipis lagi, tebal lagi. Nah ini tipis. Nah benar, ya. Nah kalau belakangnya biar nggak kelihatan kayak patah gini kan selesai. Nah itu memang harus main lagi, diarahkan. Jadi kan ini tarik. Nah diangkat. Saya dari sana aja. Saya dari sini. Jadi ibaratnya, nah ini kan ditekan ya, tekan. Nah waktu kan mau merapikan harus diangkat gini. Nah turun gini ditutup. Nah jadi rapi. Kalau nggak begitu kayak loh nggak selesai loh patah. Jadi memang harus kayak diselesaikan. Jadi ditarik sambil tekan. Nah diangkat pelan sambil digeret ke bawah. Nah ditutup gini. Itu. Nah, terus kalau untuk ini kan tadi mau bikin garis vertikal ke bawah. Nah, ini sama. Kayak ibaratnya ditaruh dulu. Taruh, nah diangkat terus ditaruh ini sambil digeret ke bawah. Nah, jadi ini kayak tebel gitu.
Kalau sama nggak boleh ditarik gini. Nah ini nggak boleh. Nah gini nggak boleh. Ini kan ada kayak kailnya, ini nggak boleh. Jadi cuma ditaruh lah. Tapi titik ujungnya awal nih harus kembali ke awal ini. Sampai ditekan ke bawah. Nah, jadi nutupin. Jadi ini. Nah ini balik ke bawah. Gitu ya. Puasnya kalau bisa runcing. Puasnya harus runcing. Jadi taruh, angkat lagi, tutupin. Nah, jadi ini nggak kelihatan. Jadi titik gini diangkat. Nah, jadi gini, sorry. Iya. Sorry. Pegang dulu, pegang. Bapaknya pegang. Pegang kayak gini. Nah, gini ya. Jadi megangnya itu taruh, nah, langsung tarik bawah. Nah, itu. Jadi depannya ini nggak ada. Ini depannya ini loh. Kail ini nggak ada. Itu. Jadi cuma sekedar ditarik ini. Nah, tarik ke bawah. Jadi cuma ditaruh lah, balik lagi. Nah, ini tarik ke bawah. Tuh. Ya, ada pertanyaan lagi. Mana yang paling sulit? Yang ini. Ini. Ini kurang lebih sama yang ini, kedua ini. Saya taruh di pinggir sini aja ya. Jadi ya itu ini pinggir. Nah, langsung ditarik ke atas. Nah, gini. Jadi langsung garis. Nih. Ya. Ya kamu ini. Yang mana? Yang paling bingung? Yang Bawah ini ya. Jadi biak. Yang biak tadi bisa. Ini kan biak ya. Nah. Ini sama. Jadi biak ditaruh. Saya langsung tutup. Nah, ini. Nah, nanti langsung lanjut lagi. Nah, terus dikasih itin. Gitu. Oke. Untuk garis yang ke-11, xieko. Xie itu artinya kayak miring gitu. Jadi miring. Bukan, kalau tadi kan wan ya. Wan itu kan kayak mangkok gini loh. Nah, kalau xie itu lebih apa ya? Kayak miring, tapi bukan melengkung banget. Jadi, nah gini. Nah, gini. Jadi lengkungannya lebih ekstrim yang wan ini. Itu. Jadi kalau xieko sama xie itu kan miring, ko itu kail. Jadi ada kailnya lagi. Ini biasanya juga di belakangan belajarnya. Jadi xie miring, tarik ke atas. Nah, gitu. Lagi xie xie xie. Nah,
Biasanya ini memang agak lebih sulit untuk goresan ini ya. Karena harus benar-benar bisa menguasai kuasnya itu. Xie. Ya. Tak mute dulu ya. Mm-mm. Oke. Nah, kemudian untuk garisan berikutnya, untuk yang ke-13, itu ya agak mengulang lagi ya. Nanti setelah ini langsung menulis secara full dari huruf Guangzi ini. Jadi ini belajar step by step dulu goresan masing-masing huruf. Ini Tian. Tiannya tadi ada berapa berarti? Ada 3 ya? 1, 2, 3. 3 yang ke 10. Nah, ini agak kiri. Nah, jadi ada 3 macam titik hari ini. Titiknya berbeda-beda semua. Soalnya kalau misalnya yang di kertas ini 10 sama 13 dibalik, pasti kan kesannya aneh hurufnya. Gitu. Jadi memang sengaja Tian ini dibuat macam-macam bentuk ibaratnya supaya terlihat lebih indah. Jadi ibaratnya kalau yang 10 diganti ke 12 kan ya nggak cocok. Kayak gitu. Jadi Tian yang kedua tadi awal-awal taruh sambil diangkat. Terus Tian yang nomor 10 serong ke kiri, ditaruh, ditapikan ke atas. Terus yang Tian yang ke-13 serong agak kanan. Itu. Jadi ini serong, ini kayak ke sini, ini kayak serong ke kanan. Nah, untuk yang Xieko itu. Nanti kalau entar lagi bisa mengisi kertas yang ini ya. Nah, nanti ini bisa dibawa pulang, bisa dipajang seperti ini. Nah, nggak kasih figura. Ini kalau marga tulisan karya saya. Itu, coba ini saya tuliskan secara full ya, huruf Wangzi itu. Dari pertama, Su. Ya. Ya. Nah, mungkin bisa coba tulis sambil saya keliling lagi untuk waktunya mau hampir habis ya. Nanti sekalian saya lihat sambil saya contohkan tulis lagi dari awal. Ya. Tulis ini ya. Jadi kalau secara full
su, terus tian, ye, heng, pie lagi, terus tian. Jadi garis tangannya gini. Nah, kalau gini ya bisa sih, cuma nggak enak. Cuma standarnya gini. Nah, ini tarik gini. Terus ye, so, ye. Oh, oh, sorry. Ini lumayan ini. Dia memang pintar. Ini lumayan yang jadi. Lah. Ya. Ini ya. Ya, itu. Dari yang saja tadi sudah banyak contoh yang jadi sama dia ini pakai yang nomor 2 ya, terus tutup, terus ya, ya, terus dia, terus lagi. Nah, terus ini dari kata sin hati, kalau bawahnya aja. Ini, tarik. Yang bawah. Mesin hati. Hati. Ini kalau yang huruf, kalau ini aja bawahnya aja. Ini artinya hati. Ini kalau ini passion, kasih. Itu. Kalau ini aja, makanya kenapa huruf ini ada hatinya, ya karena kita berbuat baik dengan hati, tulus gitu maksudnya. Makanya ada huruf hati di sini nih, hati ini kan. Itu. Ya. Ini. Yang paling sulit goresan yang mana? Semuanya. Ya memang perlu banyak sering menulis. Ini dari depan ya berarti. Ini dulu. Ya kan? Tien. Pie lagi. Terus heng. Terus pie lagi. Terus su wan tu. Tuh, karena sering menulis. Terus ini tien. Pie lagi. Nah,
cuma posisinya. Woi. Kurang rapi, cuma kurang lebih gini. Jadi kamu harus bisa ngontrol ini. Jadi kalau misalnya kamu ini kan tekan ya, ini kan tekanannya biasa sama tebel itu. Jadi kalau bisa tuh, kenapa kok bisa tebel tipis, karena memang saya tekan, jadi hanya naruh sama ditarik. Nah, tarik ke bawah, semakin lama semakin ditutup. Kalau yang tadi yang yang horizontal kan depannya runcing, tapi semakin lama semakin tebel kan. Nah, tapi belakangnya harus ditutup. Nah, gitu. Coba tulis salah satu, Pak, bantu lihat. Loh, apa? Belajar. Gini. Jadi gini. Jadi kayak pegang supit gini dulu. Ini taruh. Nah, ini pegang ini. Nah, jadi kayak gini, 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 gini. Kok aneh? Sik. Aku megang sumpit ya megang pensil. Ya, nggak apa-apa gini. Nah, wis. Ya, wis. Balik lagi. Coba tulis. Coba. Tuh, ada urutannya. Jadi ditaruh dulu. Angkat. Geret lagi. Nah, tuh. Coba bikin kayak gini aja. Usahakan bikin kayak gini. Contoh awal. Nggak boleh kalau cuma di gini ini nggak boleh. Kamu kan tadi gini, set gini terus turun. Nah, ini nanti bakal ada ini, kail ini nggak boleh. Jadi kamu gini nggak apa-apa, tapi harus balik lagi. Nah, startnya mulai dari titik yang sama loh. Jadi kan, jadi bukan berarti ini kan kayak muncul tapi nggak boleh. Nah, ini nggak boleh gini. Jadi paling nggak itu kayak nembongin lah, gitu. Ini masih kurang. Ini kalau bisa, ini kayak ini bentuk. Nah, ini kayak bentuk bukan melengkung gini, bukan gini, tapi bentuk kotak atasnya. Udah yang coba huruf kedua ya. Nanti teman-teman bisa mulai ini ya, pakai kertas yang ini bisa mulai coba ditebelin atau diwarna. Kalau sudah bisa dibawa pulang gitu. Atau ada yang mau bertanya mungkin boleh. Yang paling sulit yang mana? Nomor 2. Duanya. Yang 2 aja ya tadi udah. Tadi yang pertama udah, yang kedua berarti. Bien. Terus bien. Terus heng, horizontal maksudnya. Nah, ditutup. Terus bien. Terus tutup. Bien lagi. Tutup lagi. Nah, kasih bien. Ini. Nah, terus bien lagi. Ini. Sini. Tintanya mulai kering. Tulis lagi ya. Ya. Terus ya.
yen, kayak lagi, terus kayak lagi, yen, terus yen. Tuh mulai kering. Kuasnya kering. Nah, gitu. Jadi harus latihan memainkan apa ya, kuasnya ini tekanannya itu loh. Nah, gini sama tebel sama tipis, tebel lagi, tipis lagi, tebel lagi gitu. Jadi ini sama satunya, nah beda kan? Itu harus mengontrol kuasnya. Nah kalau untuk belakangnya memang harus ada step untuk nutupnya ini. Jadi nggak bisa kalau cuma shred selesai itu nggak bisa. Jadi memang kecuali kalau belakangnya yang runcing kayak biaya ini ya, kan belakangnya memang dibuat runcing. Jadi memang nah gini runcing. Tapi kan semakin lama semakin diangkat. Nah jadi bukan, nah nggak mungkin gitu. Jadi memang harus main tekanannya kuas ini. Nah gitu ya. Oke, saya kasih contoh sekali lagi ya. Ini aja. Jadi hari-hari ini kita belajar kata Guangzi yang artinya sesuai dengan tema Vesak Festival tahun 2025, Light of Compassion ya. Gitu sekian. Mungkin bisa ditulis ya ini, tulis huruf Guangzi-nya, bisa dibawa pulang sebagai kenang-kenangan dari acara Chinese Calligraphy VF 2025. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin kalau mau pertanyaan lebih lanjut bisa di belakang panggung ya. Seperti itu. Sekian. Terima kasih. Oke. Terima kasih Cenerisa atas workshop Chinese kaligrafinya. Nah, gimana nih teman-teman workshopnya? Seru nggak sih? Tentunya seru dong. Mungkin teman-teman ada yang belum selesai nih untuk mengerjakan workshopnya. Tapi nggak apa-apa, kita akan melakukan sesi foto bersama aja. Mungkin untuk teman-teman bisa langsung maju ke atas panggung serta sama Cenerisa. Boleh teman-teman membawa hasil workshop Chinese kaligrafinya untuk melakukan foto bersama. Yuk teman-teman. Mungkin selagi teman-teman masih OTW ke atas, aku mau tanya-tanya nih sama Cenerisa. Kira-kira Cenerisa sudah berapa lama nih melakukan workshop ini?
Kalau workshop ini sudah lama. Setiap acara VF saya pasti Oh, isi. setiap acara VF. Ah, Udah dari kapan, Ce? Kira-kira? kayaknya mulai 2000 VF 2019 lah. Dari 2019. 2018 sudah sempat ngisi, 2019 ngisi. Kayaknya tiap tahun, kecuali zaman Covid ya. Waktu itu kan nggak ada. Jadi sudah lama ya, Ce? Ya, Tadi aku lihat Cici kok juga keren banget. Misalnya bisa perfect gitu ya, Ce? Oke, mungkin ada yang mau foto dulu. Sama kali papa. Foto. Ketiga kok. Fotoin. Tengah-tengah. ya, oke. Udah ya. Oke, untuk teman-teman bisa langsung naik ke atas panggung bersama kaligrafinya. Yuk, teman-teman bisa dibawa. Kita akan foto bersama rame-rame. Sini Pak nih. Ini ditaruh di Yuk, teman-teman. pas ya, lebih rapat ya. Kalau kan dia di bawah lah, cukup lah. Kalau kan dia di situ sebalik. Cukup lah. Duduk di bawah aja sudah. Nah, Kasih lampu dikit dong. Senyum, 1, 2. Oke. Teman-teman bisa turun ke panggung. Terima kasih teman-teman. Untuk C. Nerissa bisa tetap di atas panggung ya, C. Oh, masih mau foto? Oke. Oke, kita akan langsung ke sesi penyerahan sertifikat aja ya. Cece masih di atas panggung. Untuk tim panitia bisa langsung naik ke atas panggung untuk menyerahkan sertifikatnya. Oke, terima kasih banyak kepada C. Nerissa.